Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa lil baiti ajma'in wa sallallahu Imam al-Habib Abdullah bin Adawi bin Muhammad al-Haddad al-Habib Adawi bin Ahmad bin Ahsan bin Abdullah bin Adawi bin Adawi bin Ahmad bin Uthman bin Yahya al-Habib Abdul Rahimullah Syekh Haji Muhammad Usadam bin Syekh Haji Jajan Sayyidina bin Sukabumi Syekh Haji Ban Sukabumi Syekh Haji Abdul كلهم شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله لا نبي بعد ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا نسألك دوام العافية وتمام النعمة وحسن الخاتمة والعاقبة اللهم وفقنا لصالح الأعمال والنيات اللهم افتح أطفال قلوبنا بذكرك وأتمم نعمتك علينا من فضلك واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian kita, yaitu kajian Syarah Ratib Al-Haddad. Sampai mana? Yang punya kitab? Wallahu a'lam. Halaman 18. Ini majuan biar anak ngajinya. Majuan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bulan yang lalu kita sudah membahas yaitu qaul atau ucapan Imam Al-Ghazali. Beliau membagi tingkatan zikir itu ada 4. Nah, yang pertama zikrul lisani faqat, zikir lisan saja, itu mubtadiin itu ya, untuk pemula. Zikir lisannya saja itu buat pemula. Naik tingkat pindah ke yang nomor 2, zikrul lisani ma'al qalbi takallufan, zikir hati plus zikir lisan plus zikir hati, tapi masih dipaksa hatinya. Masih ingat cara memaksa hati bulan lalu? Bagaimana kita bisa memaksa zikir hati ikut zikir kalau kita tidak paham apa yang kita zikirkan? Jadi pahami dulu zikirnya, minimalnya huruf-hurufnya itu kita hafal. La ilaha illallah, la-nya seperti apa, ilahanya seperti apa, illallahnya seperti apa. Setelah itu baru pindah yang kedua, makna zikir. Apa makna zikir la ilaha illallah kemarin? Wallahu a'lam lagi. Infiradul haqqi bil uluhiyah, mengesahkan ketuhanan Allah. Sudah kita bahas. Itu zikir yang tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga yaitu zikir lisan dengan zikir hati, tapi hatinya otomatis, enggak perlu dipaksa-paksa lagi. Zikirnya mengucap la ilaha illallah, lisannya, hatinya la ilaha illallah. Lisannya mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, hatinya ikut Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, otomatis. Nah, yang paling tinggi yang terakhir nomor 4 adalah istilahul madhkuri ala qalbi wastighraqquhu bihi. Zikirnya hilang, yang tersisa cuma yang dizikiri. Berarti siapa?
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah saya bahas panjang lebar. Mungkin di sebagian jamaah ada yang menganggap ketinggian. Itu bahkan udah saya turunin itu, masih tinggi juga. Saking tingginya pembahasan kita Bang Aden ya, sampai nggak kerekam ya, sampai error. Masya Allah, luar biasa. Bang Aden bingung, saya bingung berjamaah. Berarti sekarang sampai ke halaman 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6 baris dari bawah. Fayam bagi liman akhadha fi dzikri bilisanihi, itu ya. Udah semua yang bawa kitab? Bismillahirrahmanirrahim. Fayam bagi liman akhadha fi dzikri bilisanihi, sudah semestinya bagi orang yang berzikir dengan lisannya, ayyatakallafa, itu hendaknya sekuat tenaga memaksa dirinya, ihdara qalbihi, agar bisa menghadirkan hatinya, ma'al lisani, sehingga hatinya itu dapat selaras dengan lisannya, hatta yasira dzakira bihima, sehingga dia dapat berzikir dengan kedua-duanya jami'an, secara bersamaan. Takallufan fi awalil amri, pada mulanya memang dengan cara dipaksa. Thumma, kemudian, la yazalu yuwazibu ala dhalika, ketika hal tersebut dia lakukan secara terus menerus dan berulang-ulang, maksudnya memaksa hatinya ikut zikir, dipaksa, besoknya maksa lagi, terus dia paksa. Kita lakukan paksaan supaya zikir hati kita itu main, itu kita paksa terus menerus dan berulang-ulang. Hatta yadhuqal qalbu, akhirnya hatinya pun mulai dapat merasakan apa yang dirasakan, ladzat dzikri, lezatnya, nikmatnya zikir. Wa tashruqu alaihi anwaruhu, saat sudah merasakan lezatnya zikir, cahaya zikir pun akan memancar di dalam hatinya. Jadi kita paksa nih hati kita ikut zikir, terus sampai betul-betul hati kita itu antara hati dengan lisan, kalau ke orang anak muda sekarang matching, cocok, sama, udah selaras namanya. Nah, ketika kita paksa terus, kita paksa lagi, akhirnya hati kita bisa zikir secara otomatis, maka ketika itu sah kita mendapatkan karunia dari Allah berupa apa? Lezatnya zikir. Seperti apa sih lezatnya? Kita nggak bisa bilang sesuatu itu enak kalau kita belum cobain, gitu kan? Wah, enak banget itu makanan, ente udah nyobain? Belum. Lo gimana sih? Zikir pun seperti itu. Jangan mimpi kita bisa merasakan lezatnya zikir kalau kita selama ini zikirnya baru lisannya saja. Jangan mimpi, karena syaratnya kita memperoleh lezatnya zikir adalah lisannya zikir plus hatinya zikir. Ketika kita nanti sudah merasakan lezatnya zikir, saat itu diberi lagi kita karunia oleh Allah berupa apa? Nur. Diberikan dalam hati kita sebuah nur. Nah, cahaya tersebut memancar di dalam hati kita. Cahaya itu bukan berarti dadanya keluar cahaya, bukan. Ini orang zikirnya kayaknya mantap nih, dadanya keralap-kerelep. Jangan-jangan dia ngantongin HP, cek dulu, bukan jadi zikir, belum tentu. Bukan begitu kelihatan, bukan. Ya, bukan begitu. Yang dimaksud dengan ketika nanti kita sudah merasakan lezatnya zikir, kemudian Allah menambahkan lagi dengan apa? Dengan cahaya. Cahaya apa itu namanya? Nurul Ishtiyaq. Nurul apa? Belajar. Nurul Ishtiyaq. Apa? Nur artinya cahaya, Ishtiyaq dari kata ishtaqa yashtaqu ishtiyaqun, itu artinya kerinduan. Jadi saat itu kita diberikan cahaya oleh Allah, yaitu cahaya kerinduan.
kerinduan. Makanya seorang ulama sufi besar yang bernama Dhunnun al-Misri, beliau mengatakan, man ishtaghala qalbuhu wa lisanuhu bi dzikri, barang siapa orang yang menyibukkan lisannya dengan zikir, barang siapa orang yang menyibukkan hatinya dengan zikir, qadzafallahu fi qalbihi, maka Allah pancarkan dalam hati orang tersebut nurul ishtiyaqu ilaih, cahaya kerinduan kepada Allah. Cahaya apa namanya tadi? Ishtiyaq. Dan ulama juga mengatakan kita memperoleh ini cahaya itu enggak gampang. Ulama mengatakan li'anna bitaqriri yahsulu bitaqrir. Ketika kita mengulang-ulang melatih hati kita supaya mengikuti zikir lisan, kita latih terus itu yahsulu taqrir. Itu membuat hati kita jadi terlatih. Wa bitaqrir yahsulu tanwir. Lah kalau sudah terlatih hati kita baru dikasih cahaya oleh Allah. Wa bitanwir wa ilallahil masir. Lah kalau hati kita sudah bercahaya, maka saat itu kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antaranya adalah as-salatu mi'rajul mu'min katanya. Salat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Bagi siapa itu? Orang yang anggota badannya bergerak salat, hatinya juga ikut salat. Itu baru mi'raj, baru naik. Nah, ini kapan ini? Kalau kita sudah memperoleh apa tadi? Nur apa tadi? Nurul ishtiyaq. Bisa enggak kita? Kan udah saya jelasin di awal. Bisa enggak kita? Bisa biidznillah, dengan seizin Allah. Juga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dunya, ketika Rasulullah Mi'raj itu Rasulullah diperlihatkan ada orang yang tubuhnya bercahaya. Dari mana ini cahaya? Dari limpahan cahayanya arsy-Nya Allah. Bercahaya. Ketika Rasulullah melintasi orang ini, nanya Rasulullah kepada Jibril, Jibril, ini siapa nih orang ini? Malakun, ini bangsanya malaikat ya? Tubuhnya bercahaya seperti ini. Kata malaikat Jibril, bukan malaikat ya, malak. Kalau malaikat itu banyak, malakun satu, malakani dua, malaikatun banyak. Nah kita kadang-kadang suka salah. Datanglah malaikat Jibril. Malaikat itu satu apa banyak? Jibrilnya pas nggak itu? Ya nggak pas. Udah menjadi budaya kita itu ngomong salah itu. Jadi bukannya malaikat Jibril, tapi malak Jibril. Sama kayak kita ngomong tawakal. Itu salah itu secara lughah. Bukan tawakal, tawakul. Nah ini kan jarang yang kita tawakal itu fi'il madi, udah lewat. Kalau tawakul itu nggak butuh waktu, mau kemarin, mau hari ini, mau nanti, itu namanya tawakul namanya. Nah ini kan menjadi kesalahan yang udah jadi budaya di kita ya Ustaz ya. Jadi dirubah nih, ya aneh mah tawakul aja dah sama Allah. Keren itu, keren tawakul aja. Bang Aden catat tawakul. Kemarin kan pakot ya, kemarin nyatatnya pakot, sekarang tawakul sama malak. Nanya nih Rasulullah kepada malak Jibril, Jibril, ini siapa nih orang? Dia bangsa malaikat? Bukan. Oh kalau gitu nih pasti nabi nih. Pasti nabi nih, kan nabi yang kita wajib kita tahu 25, ya kan? Jumlah nabi 214.000 orang kan jumlahnya, banyak. Ini jangan-jangan nabi nih? Kata Jibril juga bukan. Kata Rasulullah, malaikat bukan, nabi bukan, tapi ini orang masya Allah tubuhnya, badannya diliputi cahaya dari arsy-Nya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau begitu ini orang siapa wahai Jibril? Dijawab oleh malak Jibril. Apa jawaban Jibril? Hadza rajulun kana fid dunya lisanuhu radban min dzikrillah. Ini adalah orang yang ketika di dunia dulu lisannya selalu basah dengan menyebut-nyebut nama Allah. Nanti orang-orang yang biasa zikir, dia nanti di hari kiamat tubuhnya nggak kepengen. Nah, jangan tibang pengen doang, kerjain dong.
pengen mah siapa juga bisa, pengen mah kerjain. Bukan hanya itu, siapa lagi mereka? Orang-orang yang nanti tubuhnya bercahaya. Wa qalbuhu mu'allaqan bil masajid. Orang yang cinta mati sama masjid, nggak bisa jauh dari masjid. Pak, masjid jauh dekat itu bukan ukuran nama rumah, ya. Masjid jauh dekat itu bukan ukurannya sama rumah, bukan. Berapa banyak orang yang rumahnya dekat sama masjid kagak pernah ke masjid? Nah, banyak gak? Kurang kencang ini. Banyak gak? Tapi berapa banyak saudara-saudara kita yang rumahnya jauh dari masjid, rajin banget ke masjid. Yang sebelah belum nyampe, dia udah nyampe. Banyak yang begitu. Kita yang mana? Yang kedua. Jauh dekat itu bukannya jarak untuk ke masjid. Jauh dekat itu adalah hati. Kalau hati kita udah cinta ke masjid, kalau hati kita udah nggak bisa jauh dari masjid, bawaannya ke masjid mulu. Mudah-mudahan Allah jadikan kita ahlul masjid. Itu yang kedua tuh. Yang ketiga, orang yang nanti di hari kiamat tubuhnya bercahaya adalah walam yastasib liwalidayhi qat, orang yang tidak pernah membuat marah kedua orang tuanya. Ini anak muda nih, ente maulid ngabring sono ngabring sini, di mana ada majlis maulid kalian kejar bagus-bagus, tapi ingat kalian punya jimat sakti di rumah kalian, yang kalau seandainya kalian durhaka kepada mereka nggak diterima amal ibadah kalian, marah Allah kepada kalian. Siapa itu? Orang tua kalian. Belajar, jangan mimpi bisa mencintai Rasulullah kalau dia khianat sama orang tuanya. Jangan mimpi. Jangan mimpi dia bisa cinta kepada Rasulullah kalau dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Nggak mungkin, mustahil. Dari mana itu? Salah satu-satunya keriduan Allah bergantung. Jadi Allah ridho nih, tapi digantung. Cuman satu. Ridhollahi fi ridhol, tuh ridhoku kata Allah, aku gantung. Sebelum kamu memperoleh keriduan kedua orang tuamu dulu, baru aku ridho. Bahwa saya mengharapi syafaat Rasulullah ini, saya rajin maulid, tar dulu. Ya, lempangan itu udah bagus, tapi kalian beradab nggak dengan orang tua kalian? Sopan nggak dengan kedua orang tua kalian? Taat nggak, patuh nggak dengan kedua orang tua kalian? Ini banyak diantara kita anak-anak muda masih begini nih, sama orang tua dicuekin, begitu ngelihat yang begitu-gituan, ya Allah, jangan ya. Bagus, saya bukan nggak nyalahin, nggak bagus, tapi lebih bagus lagi di rumahnya bagus, di luarnya juga bagus. Itu maksud saya. Jadi ada 3 orang nanti yang tubuhnya bercahaya. Cahaya itu dari mana sumbernya? Dari arasnya Allah. Yang pertama, orang yang lisannya senantiasa berzikir kepada Allah. Yang kedua, orang yang apa tadi? Istiqomah ke masjid. Yang ketiga adalah orang yang tidak pernah membantah atau menentang orang tuanya. Cakep tuh kalau udah punya 3 itu tuh, masya Allah tuh. Lanjut, musannif ini pengarang kitab mengatakan fa inda dzalika, saat itulah. Maksudnya saat itu apa? Ketika engkau memaksa hatimu ikut zikir, saat itulah yahduru bila takallupin wala maunatin, lama kelamaan setiap kali engkau berzikir hatimu akan zikir secara otomatis. Bila takallub, tanpa dipaksa, wala maunah, tanpa dibantu. Kalau kemarin kan masih kita paksa-paksa ya, kita paksa. Saya kasih metodenya kemarin kayak kita main layangan kan. Ntar layangan lagi anteng, itu lagi fokus. Begitu dia begini kena angin, diapain layangannya? Ditarik lagi, ntar ulur lagi. Begitu kita zikir kepada Allah. Seperti itu. Nah, kalau kita paksa terus menerus seperti itu, akan datang masanya, akan datang saatnya kamu berzikir, lisan kamu zikir, hati nyambut langsung. Akan datang masanya. Nah, ulama sufi menjelaskan, guru-guru kita nih, kalau lisan kita nyebut kalimat thayyibah, kalimat yang baik apapun itu, terus hatinya ikut tanpa ya gimana ya, langsung nyamber, itu berarti ma'rifat kepada Allahnya udah tinggi itu.
maka saat itu dia telah betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu udah bener, itu ma'rifatnya, kenalnya sama Allah itu udah bener. Kita tonggang-tonggeng sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, segala macam, itu untuk siapa? Untuk Allah bukan? Untuk Allah. Makanya Imam Ghazali kan bilang, bagaimana mungkin, bagaimana masuk akal kita menyembah satu sembahan tapi kita tidak mengenal siapa yang kita sembah? Masuk akal nggak? Ente kenapa tonggang-tonggeng? Ibadah ke siapa? Ke Allah. Emang ente kenal? Enggak. Nanti gimana itu? Aneh nggak itu? Makanya kata Imam Ghazali, bagaimana kita akan menyembah satu sembahan kalau kita tidak mengenal siapa yang kita sembah? Nah, untuk mengenal siapa yang kita sembah ini ada kuncinya, ini ada ilmunya. Ilmu apa itu? Tauhid namanya. Belajar tauhid cukup diwakili dengan sifat 20. Sekarang di mana saya tanya ada pengajian tauhid? Di mana coba? Kebanyakan rata-rata apa? Tasawuf jarang. Makanya kita mulai ini tasawuf nih, kita mulai ini. Ini tauhid ini masya Allah penting banget, penting bener, sebenar-benarnya penting. Sebab ilmu tauhid itu adalah kunci kita bisa mengenal Allah. Sifat 20 aja kalau saya tes banyak yang nggak hafal. Terus kalaupun hafal saya tes juga maknanya ngerti nggak? Nah ini kan bahaya nanti. Jangan-jangan sebetulnya kita ini belum mengenal Allah dengan baik kayaknya, karena ilmu tauhidnya juga pun kita jarang ngaji. Sekalinya wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadithi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrati radah. Terus ilmun tinggal di syarah, dijelasin sedikit makna wujud itu Allah. Mana wujud itu apa? Wujudnya Allah itu apa? Qiyamu binafsihi itu apa? Itu masya Allah itu. Nantilah saat panjang umur beres ini kali kita pindah ke sana ya. Amin ya. Biar sempurna, keimanan kita. Nah kalau tasawuf itu fungsinya kita ngaji tasawuf. Tauhid fungsinya untuk mengenal Allah. Setelah kita mengenal Allah, kata Imam Ghazali, kita pelajari betul sifat-sifatnya Allah, ternyata kita baru tahu, oh ternyata Tuhan kita nih, yang Allah nih, yang katanya Allahmu lemah itu. Siapa yang bilang itu? Allahmu lemah. Oh siapa bilang Allah gua lemah? Ya sembarangan aja. Allah gua lemah, nggak bisa. Tinggal kita tungguin kemana dia. Nah kan kalau kita betul-betul sudah mengenal Allah dengan baik, akhirnya kita sadar, oh ternyata Tuhan kita Allah membebani kita dengan satu kewajiban, sholat, puasa, zakat, haji dan lain sebagainya. Nah itu juga ada ilmunya. Apa ilmunya? Fikih masuknya. Jadi yang pertama tadi tauhid, terus lari kemana? Fikih. Nah orang itu cukup di sini nih, habis di sini. Makanya jarang yang ngaji tasawuf. Padahal kan ketika malak Jibril nemuin Rasulullah, diajarin Rasulullah mahwal Islam, betul nggak? Kemudian wa mahwal iman, kemudian ihsan. 3 tuh kayak tripod nih gini nih. Rukun agama kita itu 3, jangan dikurangin. Islam, iman, ihsan. Ini kayak ini nih. Apa namanya, kaki kamera tuh, coba congkel 1, jatuh nggak? Berapa banyak rukun agama kita jatuh karena kurang 1. Apa itu? Ihsan. Nah yang membahas masalah ihsan ini bukan fikih, yang membahas masalah ihsan ini bukan tauhid, yang membahas ihsan ini tasawuf tugasnya. Tapi sayangnya banyak di antara kita yang anti begini-beginian. Rata-rata kalau saya tanya, ente nggak ngaji tasawuf? Ntar aja kalau udah tuaan. Itu mah kelas tinggi. Siapa bilang kelas tinggi? Ini buktinya yang hadir istiqomah sama saya. Ngerti nggak saya ajarin? Ngerti nggak? Bung Barun, ngerti nggak? Alhamdulillah ngerti.
Yang lain juga pada ngerti. Cuma kitanya doang emang malas, ditutup pakai dibungkus pakai belum waktunya. Kita tuh begitu. Apa-apa juga kebanyakan alasan. Begitu ngaji sibuk banget. Wah gila. Aneh mah alafu nih, alafu. Udah alapu mulu, udah kayak gaya habaib. Alapu mulu. Gitu ya. Kalau saya ibaratin nih biar paham, fikih sama tasawuf saya ibaratkan seperti figura foto. Figura foto itu fikih, isi fotonya itu tasawuf. Dua-duanya kudu ada. Lucu nggak? Figura fotonya cakep dari emas, perhiasannya mutiara, kagak ada isinya. Kira-kira kita bilang apa? Sayang ya, itu figura cakep dari emas tapi sayang nggak ada fotonya. Fotonya cakep, nggak ada yang punya, satu-satunya di dunia ini foto. Tapi pakai lakban ditempel di tembok, apa kata kita? Sayang ya, itu foto bagus-bagus, kenapa nggak dipigurain ya? Fikih penting. Sholat tahajud kita, duha kita, pardu kita segala macam, tapi ria, habis gak amal kita? Penting ya berarti itu. Nah itu kayak begitu tadi, penting belajar tasawuf. Ini belum kecemes nih, ntar kita cemes dikit-dikit ya. Kan yang sesuai perjanjian kita di awal ngaji, kalau ada, saya mohon maaf dari sekarang kalau ada yang ngerasa kesinggung, saya nggak maksud nyinggung siapa-siapa, saya lagi nyinggung diri saya sendiri. Saya lagi nyinggung kelakuan jelek saya. Saya nggak nyinggung jamaah, nggak. Insya Allah jamaah itu insya Allah min alil khair, lebih baik dari saya, bahkan lebih soleh dari saya. Nggak, saya lagi nyemes saya sendiri. Saya nggak ngurusin orang, saya capek ngurusin orang. Ngapain ngurusin orang? Gajah di ujung apa katanya laut kelihatan, bulu hidung di bawah mata kagak kelihatan, itu bagaimana? Bulu hidung di bawah mata dia nggak ngelihat, gajah di ujung kelihatan. Apa nggak terbalik gitu? Jadi kalau orang yang ketika lisannya berzikir hatinya nyambut, itu merupakan sebuah tanda ma'rifatnya kepada Allah, kenal sama Allahnya itu udah tinggi ya. Sor dzikru yajri 'ala lisani dzakiri min ghairi kulfah, otomatis hatinya menyambut zikir lisannya. Hatta kana ba'duhum yajri 'ala lisani fi manamihi Allahu Allah Allah. Bahkan kalau udah nyambung antara lisan dengan hati, itu kalau udah nyambung antara zikir lisan dengan hati, kalau ada seseorang yang sudah menyatu dengan zikirnya, berapa banyak ulama-ulama terdahulu ketika beliau tertidur lisannya mengucapkan Allahu Allah Allahu Allah padahal lagi tidur. Ngigonya apa? Allahu Allah. Kalau kita ngigonya apa? Ya saya nanya ini macam-macam dah. Ini kan saya pernah bahas bulan kapan tuh, orang yang kalau zikirnya udah nyetel, kalau pengen ngetes, pengen tahu zikir itu udah ketaikan apa belum gitu maksudnya ya, bahasa orang kita mah. Kita ini udah bener-bener zikir apa belum? Dua caranya. Yang pertama tadi, kalau dia ngigonya zikir jadi. Yang kedua kagetin. Kita kagetin. Kan pernah saya bilang ini. Coba deh begitu kita kagetin, kira-kira kata-kata yang keluar itu apa? Buset, sialan lo, setan lo, kurang ajar lo, apa itu yang keluar kalau dikagetin? Hah? Buset. Nah berarti zikirnya itu buset. Nah begitu. Tapi ketika kita astaghfirullahalazim, ahli istighfar tuh, jeder Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ahli sholawat tuh, ngetesnya gampang, tinggal kita ukur masing-masing. Gua di mana ya ini? Nah kira-kira di mana? Di buset ya, di buset udah. mau masih di situ aja? Pindahin dong, ganti si busetnya pakai si busetnya ganti dengan la ilaha illallah, busetnya ganti dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, busetnya ganti dengan astaghfirullah. Kalimat-kalimat yang baik. Itu cara kita tahu zikir kita udah naik apa belum, udah jadi apa belum. Lanjut,
Musannif juga pengarang kitab ini mengatakan bal rubbama shara ila halatin, bahkan bisa jadi dia akan mencapai satu kondisi la yumkinuhu ma'aha sabru 'ani dzikri, hatinya tidak lagi bisa bersabar untuk berzikir, walal ghaflatu anhu, hatinya tidak bisa lagi lalai dari zikir. Kalau udah cakep nih, kalau udah jadi nih lisan sama hati, dia orang tersebut akan mencapai satu makom, satu kedudukan. Kedudukan apa? Kalau enggak zikir enggak enak, kalau enggak zikir enggak nikmat, kalau enggak zikir gelisah, resah. Itu tuh, kalau kita enggak zikir enggak enak, itu calon wali itu. Ada nggak di sini? Potongan mukanya belum ada sih. Ada apa, saya uzun lagi, saya jangan-jangan saya uzun, mohon maaf nih. Ada nggak nih yang begitu? Udah ada. Yang kalau nggak zikir itu apa yang kurang gitu ya? Oh, dompet gua nggak kebawa. Itu biasanya kan kita begitu tuh, dompet gua lagi pakai ketinggalan. Apa yang kurang selama di jalanan? HP gua kagak kebawa. Ada nggak yang apa yang kurang? Sholawat gua kurang 1000. Waduh, ada yang begitu di sini? Ngaku lah, ngaku. Senangnya bener nih. Belum. Ya Allah. Terus kapan? Secepatnya. Lebih cepatan mana? Malaikat maut apa niat kita? Ayo. Nah ya dah. Cepetan mana dah lo? Jadi kalau tahu bayi di rahim ibunya itu kan suka katanya nendang-nendang gitu kan. Orang yang sudah ahli zikir, dia lupa sedetik aja, sedetik hatinya menendang. Hei zikir, hei zikir, hei zikir, zikir, zikir. Tuh, masya Allah itu kayak begitu tuh. Lah kalau udah begini calon wali. Kenapa? Seorang ulama yang bernama Abu Ja'far Al-Mahawali, beliau mengatakan waliyullahil muhibbu lillah. Sesungguhnya para waliullah yang cinta kepada Allah, la yakhlu qalbuhu min dzikri rabbih, hati mereka tidak pernah kosong zikrullah sedetik pun. Wala yas'amu min khidmatih, mereka tidak pernah bosan terus mengabdikan diri beribadah kepada Allah. Jadi jangan diartiin gini nih, orang yang zikir terus gak ngapa-ngapain, dekem di kamar, diem aja di kamar ngerujak tasbih, enggak begitu, enggak. Kalau kita zolim sama anak bini, anak istri kita kan butuh nafkah, butuh makan, anak kita kan butuh bayaran. Maka untuk menggugurkan kewajiban kita, kerja kita. Tapi ingat, kan Allah bilang zikrullah, perbanyak kamu zikir kepadaku, kata Allah. Qiyama dalam keadaan berdiri, wa qu'uda dalam keadaan duduk, terus dalam keadaan berittija'an, dalam keadaan berbaring tuh. Jadi kan udah pernah kita bahas di awal, kita zikir kepada Allah dengan gaya apapun sah. Itu maksud Allah, maksudnya itu. Yang di kantor jangan lalai, seingatnya aja lah. Misalkan lagi ngerjain urusan kantor, istirahat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallam, atau la ilaha illallah, la ilaha. Pokoknya jangan lepas dalam sehari itu dizikir tuh. Kalau habis sholat mah emang zikir itu rada inget, karena ada yang baca, jadi kita inget. Itu pun kita tinggal, bener nggak? Segitu diingetin kita tinggal itu. Dia zikir, gue mau buru-buru, dia tinggal pergi. Apalagi nggak ada yang ngingetin. Nah alarmnya itu apa? Yang pengingatnya itu apa? Ya kolbu, ya hati yang tadi. Dia ngingetin. Kapan itu bisa begitu? Kalau kita berusaha memaksa hati kita ikut zikir seperti zikirnya lisan kita. Paham nggak? Paham. Seperti itu. Nah ini Nabi kita nih, Nabi Muhammad SAW, dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi, Rasulullah mengatakan, Sayyidah Aisyah mengatakan, kana Nabi SAW yadhkurullah ala kulli ahyanih. Rasulullah itu senantiasa mengingat Allah dalam keadaan apapun. Siapa itu?
Rasulullah. Dalam keadaan senang ingat Allah, dalam keadaan susah ingat Allah. Kalau kita lagi susah ingat Allah, lagi senang ingat mall gitu, ingat belanja gitu kita tuh gitu. Lagi miskin, lagi kurang duit, rajin sholat duhanya. Begitu udah rada kencengan dompetnya, isinya itu, berhenti sholat duhanya. Nguber-nguber pangkat, rajin sholat tahajudnya. Begitu udah dapat pangkatnya, berhenti lagi tahajudnya. Jadi Fatihah kan kita baca nih saban hari, Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Terus iyyaka na'budu wa artinya apa? Ya Allah, kepadamu, hanya kepadamu kami beribadah hanya kepadamu, dan hanya kepadamu kami meminta. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta. Apa dulu berarti? Ibadah dulu baru apa? Baru minta. Kalau kita minta dulu baru apa? Kita udah nyalahin Fatihah. Fatihah kita baca itu berapa kali itu Fatihah kita baca. Ilah hadrati Fatihah, ilah hadrati Fatihah. Ngerti nggak yang ente baca maksudnya? Itu aja baru pada tahu. Kita disuruh oleh Allah na'budu dulu baru nasta'in. Nyembah dulu, ibadah yang benar. Masalah rizki diatur sama Allah, ente tenang aja. Siapa yang ngatur rizki kita ketika kita di rahim ibu kita? Siapa? Apa kita bisa request? Ya Allah, jangan sampai telat ya, nih gizi masuk ke tubuh. Enggak kan? Udah diatur sama Allah. Nah itu kan masya Allah tawakul itu. Bukan, kalau kita ingin apa namanya belajar tawakul, bukan tawakal ya bang adanya. Belajar dari rahim bayi. Itu bayi kerja nggak itu? Punya ijazah nggak itu bayi? Bisa apa dia? Hidup, makan dia. Diatur sama Allah. Apalagi kita yang udah gede begini, dikasih mata bisa ngelihat, telinga mendengar, tubuh bergerak, masa nggak dapat rezekinya Allah? Lemah banget tauhid kita, lemah banget sih. Bayi aja ditanggung rezekinya sama Allah, apalagi kita seperti itu. Jadi rubah tuh ya yang begitu-begitu tuh, begitu ada hajat rajin sholat duha gitu. Itu sholat duha kaitannya sama apa sih? Sama rezeki ya. Kalau seandainya nggak ada bumbu-bumbu rezeki, sholat duha nggak? Ah yang benar. Alhamdulillah satu ini manusia langka ini. Kan kita mengerjain kalau ada bumbu-bumbunya bukan? Minta amalan kiai saya. Minta amalan apa kamu? Ya pokoknya yang dompet tebel aja pokoknya. Oh ngerjainnya semangat itu. Nah, coba kalau kita nggak mungkin kita mengamalkan satu amalan kalau nggak ada faedahnya, nggak mungkin, bener nggak? Ente ngapain itu, ngerjain itu? Ya karena nggak ada apa-apanya. Rajin banget ente, nggak mungkin, mustahil itu. Pasti, termasuk sholat kita, termasuk puasa kita, termasuk zakat kita, termasuk haji kita, termasuk sedekah kita. Kalau seandainya Allah nggak ngasih kita ganjaran surga, sholat nggak kita? Sananya nih. Puasa nggak kita, zakat nggak kita, haji nggak kita? Kata kita lah, udah dijanjiin surga aja yang ninggalin sholat banyak, bener nggak? Udah dijanjiin surga sama Allah yang nggak sholat, yang ninggalin sholat banyak. Apalagi kalau nggak dijanjiin surga lebih banyak lagi yang ninggalin, lebih banyak lagi. Lanjut lagi ke kitab Tsuma'alamu, kemudian ketahuilah oleh kalian rahimakumullah, semoga kalian semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anna lidzikri adaban, sesungguhnya zikir itu ada adab-adabannya. Wa anna hudural qalbi, sesungguhnya hadirnya hatimu saat berzikir. Ma'al lisani hala dzikri, ketika lisanmu berzikir. Huwa ahammuhuma wa akaduha, huwa ahammuha ya, ahammuha wa akaduha. Hadirnya hati saat berzikir itu merupakan adab yang paling penting dan adab yang paling utama.
Dari sekian banyak adab berzikir, ternyata adab yang paling utama yang harus kita prioritaskan adalah hati nggak boleh lalai, hati harus fokus seperti itu. Fa'alaikum bihi, oleh karenanya hendaklah kalian benar-benar memperhatikannya. Memperhatikan apa? Hati kita ketika berzikir. Fa inna dzakira, sesungguhnya orang yang berzikir tapi hatinya lalai, la yakadu yasilu ila syai'in min fawaidi dzikri, maka orang yang berzikir dengan hati yang lalai, dia nyaris tidak memperoleh faedah zikir sedikit pun. Wa thamratihi, serta tidak menghasilkan buah zikir al maksudati, yang dimaksud, illa bil hudur, kecuali dengan menghadirkan hati. Zikir itu faedahnya banyak. Zikir itu ada buahnya. Faedah zikir, buah zikir tidak akan selamanya bisa kita peroleh kalau hati kita lalai. Wa min adabi dzikri, di antara adab-adaban zikir. Nah ini yang tukang zikir, perhatiin. Di antara adab-adaban zikir, yang pertama apa? Ayyakuna dzakiru ala akmalil adab. Hei orang-orang yang ahli zikir, yang senang zikir, yang cinta zikir, hendaklah kamu perhatikan adabmu sebaik-baiknya, sempurnakan adabmu sesempurna-sempurnanya. Wa ahsanil hayat, dengan penampilan terbaik. Kalau zikir itu pakai penampilan yang terbaik. Zahiran wa batinan, baik zahir maupun batin. Bersihin zahir mah gampang, bersihin zahir gampang banget, tinggal masuk kamar mandi, ambil air, pakein sabun, bersih. Lah ngebersihin batin nih gimana nih urusannya? Apa kita nyemplung ke kolam renang apa bagaimana ini supaya hati bersih? Kita yang namanya hidup itu pasti nggak lepas dari gesekan. Ada aja masalah. Yang namanya hidup mah ada aja masalah yang bikin kita kesel. Orang tua, saudara, tetangga, teman kantor, teman nongkrong, ada aja. Yang namanya hidup. Ya, yang namanya hidup. Nah, masalah ini nih kita nggak tuntaskan, kita bawa ke zikir kita, maka saat itu batin kita belum bersih. Kenapa? Mulutnya menyebut nama Allah, hatinya masih kesel sama orang, hatinya masih marah sama orang. Mau jadi walinya kapan ente? Mau bersih hati ente itu kapan kalau begitu? Gak bersih-bersih. Belajar memaafkan kesalahan orang, belajar. Itu faedahnya besar banget itu. Belajar memaafkan kesalahan orang. Jadi usahakan zikir itu, sebelum zikir itu perhatikan adabnya kan. Renung dulu, gua lagi kesel sama siapa ya. Kalau memang kita punya salah, kita buru-buru minta maaf. Tapi kalau orang yang salah ke kita, kita apain? Kita maafin. Supaya apa? Sebab kita saat itu hendak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Biar enak Allah ngeliatnya. Lu nyebut-nyebut nama gua kata Allah, kamu nyebut-nyebut nama aku kata Allah, tapi hati lagi ngegeremet begitu, hati masih panas begitu, kata Allah, ini gimana ini? Belum pas ini, belum pas. Belajar. Memang susah, berat, tapi kita kudu apa? Belajar. Kalau kita mau zikir tapi hati ria, pengen dilihat orang, ria dari kata ro'a, lihat, pengen dikata orang soleh, pengen dikata orang bener, pengen dibilang ahlul masjid, kemudian la ilaha illallah, batinnya belum bener tuh, kotor ente punya batin tuh. Mau zikir ujub, kalau bahasa Arabnya ajib, di Indonesiain ajaib, sesuatu yang wah, karena dia mewahkan dirinya sendiri, itu namanya ujub. Jadi mengunggulkan dirinya sendiri dibandingkan orang lain. Cukup kita itu dianggap ujub, bibitnya saya kasih tahu nih, bibitnya ujub. Nih buat khususan buat ustadz nih ya, buat ustadz nih.
Kalau seandainya ada ustadz ngumpul sama santri, ada ustadz ngumpul sama jamaah, terus ditanya, siapakah di kelompok itu yang paling soleh? Kira-kira jawabannya larinya ke siapa? Itu udah bibit tuh. Seberapa seringnya kita ngumpul di satu tempat, begitu kita ngelihat, kayaknya ana yang paling anu di sini nih. Pernah ngerasain begitu? Itu bibit ujub namanya itu. Bibit ujub namanya. Seperti itu, bahaya itu. Saya mau cerita, ini ceritanya cerita saya aja. Ini kisah nyata saya. Kita itu para ustadz tuh, para ustadz ya. Ustadz kalau memang, kenapa yang saya peleter ustadz bukan jamaah lah, sebab kita yang beresin jamaah. Kalau jamaah kurang ajar mah itu biasa. Ya. Kalau ada masyarakat nggak bisa diatur, itu mah dari dulunya udah begitu. Dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat udah begitu. Nah tapi kalau ada ustadz yang kurang ajar, nah ini yang perlu kita ajarin ini. Nah itu begitu. Kenapa saya mesti nembak ustadz? Supaya kita bisa sampai ke jamaah omongan kita. Dari mana supaya kita para ustadz ini bisa nyampe diterima jamaah? Lempengin dulu hati kita, lempengin dulu. Saya pernah mendengar guru saya, Allah yarham, Kiai Haji Zainal Abidin Bajul Ashab Sukabumi. Beliau mengatakan, Wali Songo dulu, termasuk dia menceritakan Sunan Kalijaga, ketika beliau hendak berdakwah ke satu kampung, baru masuk kampung belum mengucap satu kalimat pun, masyarakat yang di kampung itu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Belum ngajak, belum, baru nyampe diterima langsung masuk Islam semuanya. Nah maksud saya, kalau seandainya kita nih para muallimin, mohon maaf, saya lagi nyinggung diri saya sendiri. Kalau masyarakat masih susah kita atur, jangan salahin masyarakat, salahin diri kita. Jangan-jangan hati kita ini masih belum benar, lisan kita ini masih kotor. Salahin diri kita sendiri, belajar kita menyalahkan diri sendiri dulu. Jangan nyalain orang mah gampang. Masih ingat nggak begini? Kalau mau nunjuk orang jangan tunjuk doang, tapi jempol aja kan gitu. Begitu, dia apa gua yang salah, dia apa gua yang salah, buru-buru telunjuk diapain? Tutup, yang salah saya bukan mereka. Rasulullah ketika ke Taif bukan disambut tapi di apa? Disambit kan? Tahu apa doanya Rasulullah ketika sampai di sana? Allahumma inni ashku ilaika du'afa quwwati wa qillati hilati. Wahai Allah, aku mengadu kepadamu lemahnya usaha hamba, kurang maksimalnya usaha saya ya Allah. Siapa itu yang ngucap? Jalan kaki dari Mekah ke Taif bukan disambut, disambit. Sebab berdarah-darah tubuhnya Rasulullah. Beliau menyalahkan dirinya sendiri. Saya belum maksimal berdakwah ya Allah. Coba, lebih siap antara kita dengan Rasulullah? Lebih mulia siapa antara ustadz, kiai dengan Rasulullah? Rasulullah aja masih menyalahkan dirinya sendiri. Kok kita susah banget nyalain diri sendiri? Ketika Rasulullah sedang sedih, datangkan malaikat penjaga gunung, Muhammad, aku diperintahkan oleh Allah, mau kamu apa? Kalau seandainya kamu menyuruh aku menghantam penduduk Taif dengan gunung ini, aku hantam mereka sekarang. Apa jawab Rasulullah? Enggak bilang kayak kita, dari tadi malaikat gua tungguin kagak nongol-nongol, gua udah babak belur lu kayak film di India, nongolnya belakangan. Itu kita. Begitu Rasulullah tawarin, jangan, fa innahum la ya'lamun, mereka sebetulnya tidak tahu. Dan yang aku harapkan dari mereka adalah mereka memang tidak beriman kepada Allah, mereka tidak beriman dengan kenabianku, tapi yang aku harapkan adalah anak cucu mereka yang beriman kepada Allah dan kepadaku. Dakwah itu jangka panjang. Ini kadang-kadang kita, ya Allah, mukul rata, bapaknya salah anaknya ikut. Emang dasar keturunan gak bener. Coba lihat seberapa seringnya kita ngomong begitu. Ustadz pantang ente ngomong gitu. Jangan pantang, jangan. Kita udah nentuin takdir orang duluan. Allah yang ngatur takdir. Sayyidina Umar dulunya bekas apa? Preman. Dibalik ke Allah dengan mudah. Jadi apa? Jadi apa Sayyidina Umar? Dulu orang masuk Islam itu ngumpet-ngumpet, gak berani ngomong. Sekalinya ketahuan dipukulin, digebukin. Sayyidina Umar bingung. Nah, gue pengen tahu nih, kata Sayyidina Umar nih, saya pengen tahu kira-kira saya dipukulin nggak kayak yang lain. Mas, saya baru masuk Islam,
Ente masuk Islam Umar? Iya. Oh iya, nggak apa-apa. Wah, nggak dipukul nih. Yang lain mah kan begitu ketahuan digebukin. Sayyidina Umar mah nggak ngasih tahu. Mas, bro, aneh baru masuk Islam ini bro. Ente masuk Islam ya? Iya udah. Iya udah doang. Nggak ada yang berani mukul. Pengen Sayyidina Umar tuh pengen dipukul kayak yang lain biar seru gitu. Ternyata nggak ada yang berani mukul Sayyidina Umar. Masya Allah. Lihat Sayyidina Umar. Saking mulianya beliau. Beliau ada di mana? Makomnya bertetanggaan dengan jasadnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari yang raja preman jadi raja solihin. Jadi jangan mutusin takdir orang. Awas jangan begitu. Nggak boleh. Ini saya lagi nyeritain keburukan saya. Saya diundang di ceramah, undang ceramah di satu tempat. Biasa nih kalau ustadz itu suka nyetok minyak wangi nggak? Para ustadz suka nyetok minyak wangi nggak? Mau yang semprot, mau yang... Nah saya nyetok sama, kan kita sama, pelaku yang sama kita. Begitu mau sampai tujuan, parfum saya ambil, saya oles. Wow, udah pokoknya saya luluran pakai parfum. Udah banyak udah parfum itu. Ketika itu saya dapat khatir, bisikan lintasan hati. Khatir namanya. Hati saya ngomong, nanya ke saya, Ji, ente pakai parfum maksudnya apa? Kan saya ustadz ya, saya jawab dalil saya banyak. Sunnah. Saya bilang, saya pakai parfum sunnah. Wah dalilnya brebet di hati saya. Hati saya balas lagi. Yang aneh tanya bukan dalil. Yang aneh tanya ente punya hati. Hati ente. Hati ente pakai parfum di tangan ente. Tujuan itu apa? Jawab yang jujur. Waktu itu saya jawab, supaya kalau saya ketemu jamaah, tangan saya dicium sama jamaah wangi. Ustadz kita begitu nggak? Jujur nih, kita ngaji tasawuf ini. Jangan sampai tadi tuh figuranya doang yang bagus, gak ada fotonya. Jangan. Ini kita lagi ngelatih kan. Kan saya bilang tadi minta maaf dari awal. Saya bilang, saya minta maaf dari awal. Ini bukan saya, ini ajaran para guru-guru kami nih. Yang aneh tanya hati ente. Ya saya bilang, saya jawab jujur, sampai lokasi ceramah, turun dari mobil, hadroh ditabuh, wah kan, orang pada berebut salaman begitu kan. Nah begitu tangan saya dicium orang, wangi. Apa kata hati saya? Ji, berarti saat itu ente memposisikan diri lebih mulia dari orang lain. Kenapa ente saat itu berharap tangan ente dicium orang? Kebayang nggak ente? Kata hati saya, kalau seandainya sampai lokasi ceramah tangan ente udah kasih parfum, nggak ada satupun jamaah yang nyium tangan ente, nggak ada. Kira-kira ente naik panggung ceramah enak nggak? Enak nggak kalau kita diundang ceramah nyampe lokasi dicuekin, terus kita ceramah, enak nggak begitu? Kalau ente naik panggung ceramah mencerahkan masyarakat, yang cerah apa? Bung, hati ente aja udah marah, hati ente aja udah rusak. Jangan salahin masyarakat, kalau masyarakat juga ikut rusak. Ente duluan yang rusak. Tuh lihat di situ. Ketika saya dihantam hati saya begitu, saya buka ini kaca mobil, saya ambil botol aqua, saya takbir saat itu. Allahu Akbar. Sampai supir bingung. Ente kenapa takbir? Oh enggak. Ente nggak perlu tahu, ini rahasia aneh ini. Kan lagi perang batin kan? Supir nggak tahu. Saat itu saya takbir, Allahu Akbar. Saya ambil botol aqua, saya buka jendela, saya cuci. Ya Allah, bukan ini yang hamba cari ya Allah. Saya hapus. Bukan berarti nanti saya ustadz kudu bau badan lagi, salah lagi nih. Bukan. Hati ente tanya ente punya hati. Kemana larinya saat ente pakai parfum? Kemana larinya? Bukan berarti nggak boleh, bukan. Kadang-kadang kita suka salah sangka, nggak boleh, nggak usah cakep-cakep pakaian mah. Loh, kok begitu? Nggak boleh kaya-kaya jadi orang Islam mah. Loh, kok begitu? Ada tuh yang bilang yang nyalain tasawuf itu. Kalau kita udah ngaji tasawuf, nggak boleh kaya. Kata siapa? Saya belum pernah dengar dari guru saya ngaji torekat, ngaji tasawuf. Kita disuruh miskin, enggak. Orang tasawuf pada mengartikan masalah harta. Harta itu diletakkan di tangannya, bukan di hatinya. Kalau seandainya orang yang tasawuf nggak boleh kaya, berarti kita bilang Nabi Sulaiman nggak tasawuf, nggak suci.
Nabi Sulaiman nabi yang paling apa? Kita bilang Nabi Sulaiman kotor gitu. Nabi Sulaiman paling kaya, nabi yang paling kaya sedunia. Tapi beliau tidak menjadikan hartanya, tidak menyimpan hartanya di hatinya. Dia simpan di mana? Di tangannya. Kenapa di tangan? Kalau di tangan itu dipegang itu gampang jatuh. Kita nih lagi makan enak banget nih, lagi makanan kesukaan ini, enak banget, tinggal sepotong, jatuh pas banget ke tai ayam. Masih kita mau ambil? Masih kita ambil nggak? Enak banget itu, lagi sedang-sedangnya enak itu. Emang kenapa? Dunia juga begitu. Bukankah harta kita punya Allah? Bukankah yang ada di diri kita ini kepunyaan Allah? Bukankah bahkan ruh kita yang ada di tubuh kita ini punya Allah? Ketika kita terkena musibah, sampai-sampai kita mengatakan inna lillah, segala sesuatu itu kepunyaan Allah. Ada yang ngambil, kenapa ente marah? Yang punya ngambil, kenapa ente marah? Anggap aja gorengan lagi anak-anaknya tadi apa tadi? Jatuh kemana? Tuh, barang rusak. Ada di sini yang HP-nya dijatuhin sama anak-anaknya, digoblok-goblokin. Ada nggak di sini? Lebih mahal mana antara harga HP dengan akhlak anak ente nanti? Nggak mikir itu. Goblok lu, anak digoblokin. Doa itu makbul, anak goblok beneran. Kira-kira nanti dia nyesel nggak? HP bisa dibeli, tapi doa orang tua begitu meluncur dari mulut nggak bisa ditarik lagi, dicatat sama malaikat. Susah. Itu kan kita masih hubud dunia, namanya nyala-nyalain begitu. Pembantu mecahin piring, kita ngomelnya, masya Allah. Piring, emang pembantu mana yang niat mecahin piring? Tanya coba, Mbak sini mbak niat mecahin piring saya? Nggak ada, di mana-mana juga nggak. Memang takdir Allah itu jatuh. Gitu. Awas akhlak tuh, awas. Ya kayak begitu tuh. Saya tuh teguran saya. Dan lihat bagaimana Sayyidina Umar tidak ujubnya. Bagaimana Sayyidina Umar tidak ujub. Beliau pernah mengatakan begini, jika seandainya saya mendengar kabar dari langit, ya, jika seandainya saya mendengar kabar dari langit, semua yang ada di sini masuk ke neraka, cuma satu orang yang masuk ke dalam surga. Apa jawaban Sayyidina Umar? Aku tidak yakin Umar orangnya. Paham ini? Kalau seandainya saya mendengar kabar dari langit, semuanya yang ada nih, kalau seandainya kita nih dengar kabar dari langit nih, semua yang di masjid ini semuanya masuk ke dalam neraka, cuman satu doang yang masuk ke dalam surga. Kira-kira siapa yang satu orang itu? Kayaknya mas saya ini. Kayaknya saya ini, soalnya saya paling soleh sih di sini. Kira-kira kita ada bahan ke situ nggak? Jawab, saya nanya ini. Paham nggak? Sayyidina Umar lihat, kalau seandainya aku mendengar kabar dari langit, semua yang ada di tempat ini masuk ke dalam neraka, cuma satu yang masuk ke dalam surga. Aku tidak yakin Umar orangnya. Saya nggak yakin saya yang masuk ke surga, karena saya minim amal saya. Siapa kita? Siapa Sayyidina Umar? Dan sebaliknya, jikalau aku mendengar kabar dari langit, semua yang ada di tempat ini masuk ke dalam neraka, ke dalam surga, masuk ke dalam surga semua yang ada di tempat ini, cuman satu orang doang yang ke neraka. Apa jawaban Sayyidina Umar? Saya khawatir Umar orangnya yang ke neraka itu. Kalau kita, kalau seandainya di masjid ini diumumin semua yang ada di masjid ini jamaah masuk ke dalam surga, cuma satu yang ke neraka, siapa itu kita tunjuk? Ngono no kayaknya no. Itu memang dia udah dia pisan udah itu. Habis kita tunjukin orang. Ingat ketika menunjuk orang jempolnya ya. Jempolnya ikut. Ingat tuh. Tutup telunjuknya, pulangin sisain jempolnya, balikin ke kita, saya yang salah. Nah, itu ahli surga tuh yang begitu tuh. Lanjut, wa ayyakuna ala taharatin wa nazafatin tammatin
Hendaknya ketika berzikir dalam keadaan suci sesuci-sucinya, bersih sebersih-bersihnya. Kalau mau zikir yang kumur-kumur dulu, yang ngerokok tuh sama saja juga tukang ahlul hisab. Yang jangan langsung alhamdulillah, subhanallah, ya nggak pas juga, itu kan bau itu. Mentang-mentang ngamalin zikir, ketika narik napas zikir, ketika keluar napas zikir gitu. Allahu huwallah, ada tuh yang begitu tuh. Jadi nariknya dipraktekin pakai rokok. Loh, wah gitu. Jangan gitu Mas Ojak. Merokok kan makruh gitu. Bekas rokok, bekas kopi, bekas makanan, kumur-kumur dulu tuh. Biar enak gitu. Wa ayyakuna fi hali dzikri khashi'an lillah, saat zikir hendaknya dia benar-benar khusyuk. Mu'azziman li jalali, seraya mengagungkan kebesaran Allah. Fokus dengan zikirnya, agungkan Allah. Kalau kita mengamalkan satu zikir yang ada kaitannya dengan duit, misal amalan yang paling mustajab, yang paling mujarab, amalan fulus adalah istighfar. Astagfirullah, perbanyak baca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jadi orang yang membaca istighfar, imbalannya apa tadi? Imbalannya apa? Duit ya. Orang yang membaca istighfar, banyak-banyak membaca istighfar, imbalannya duit. Nah ketika kita zikir astagfirullahaladzim, ini kita ke dosanya atau ke duitnya nih? Pas lagi kita baca nih. Saya ulangin, salah satu penarik rezeki adalah istighfar. Sedangkan istighfar maknanya adalah memohon ampunan dosa. Selain ampunan dosa, ada tambahan lain dari Allah. Apa? Fulus. Kalau ente rajin baca istighfar, fulus aneh kasih buat ente. Kita tahu nih, begitu kita ngucap astagfirullahalazim, dosa apa fulus? Nah tuh, itu namanya nggak mu'azziman li jalali, nggak mengagungkan Allah. Dosa dulu. Kalau dosa kita udah diampunin, kita punya salah udah dimaafin, masa Allah nggak ngasih? Logikanya pakai logika nggak apa? Nih saya punya salah sama Bang Harun nih, misalnya contoh nih, saya butuh sesuatu nih sama Ustadz Harun nih, saya langsung minta apa minta maaf dulu? Ustadz Harun, mana minta maaf, banyak salah sama antum. Ngomong-ngomong antum ganteng banget, udah kita puji, kita apain aja, karena kita punya tujuan apa? Cair kan gitu, cair. Ngomong-ngomong rokok aneh habis ini. Nah tuh lihat, minta maaf dulu apa rokok dulu? Maaf dulu. Itu istighfar tuh begitu. Astagfirullahaladzim, dosa hamba ya Allah. Nah berapa banyak di antara kita yang ketika diuji oleh Allah satu ujian dalam hidupnya, dengan santainya dia mengatakan, ya Allah dosa saya apa ya sampai saya diuji begini. Ada yang begini di sini ada. Diuji sama Allah, ya Allah dosa saya apa ya sampai berat banget ini ujian ini saya. Ada begitu? Orang yang ngomong begini dua kemungkinan. Kalau ada orang yang ngomong, ya Allah dosa saya apa ya sampai saya diuji begini, dua kemungkinannya. Yang pertama, saking nggak punyanya dosa, saking nggak punyanya dosa dia bingung, dosa gua apa ya, dosa saya apa ya. Yang kedua, saking banyaknya dosa. Nah kira-kira kita yang mana? Nah tuh, ngakuin apa yuk, jangan ngomong begitu, ya Allah saya begini pasti karena dosa saya ini ya Allah. Jangan dosa saya apa ya. Kalau mau di open nama Allah gimana coba? Lu nanya dosa lo apa, gue open nih kata Allah nih. Malaikat buka bukunya, wah merah semua. Ente berani? Jangan ngomong begitu, bahaya itu. Ya, jadi mengagungkan Allah adalah fokus dengan zikirnya. Faedahnya jangan pakai dulu. Allah juga, ya Allah mengelihat kita ngenes dah pokoknya dah. Allah mengelihat kita kesian udah. Ya ini hambaku hidupnya lagi susah tapi dia tetap zikir kepadaku. Orang yang banyak masalah tapi dia paksain zikrullah, maka dia nggak sempat minta. Ya. Orang yang punya masalah dia sibuk zikir sampai dia lupa doa. Sampai dia lupa doa. Orang yang begini akan diberikan oleh Allah lebih hebat daripada orang yang doa. Tuh, Allah kalau udah sayang tuh. Tapi fokus antara istighfar dosa dengan fulus. Yang mana ingat, mana yang maju nih. Begitu fulus, ingat kita main layangan, tarik, jangan fulus di depan, tapi dosa gitu.
Mustaqbilan lil qiblah, menghadap kiblat. Ini kita kebiasaan kalau zikir di masjid ke di rumah ke ngeriung muter. Bener nggak? Di halaqah begitu tuh. Secara adab itu ngadep kiblat. Biasain, kenapa sih biasain? Memang susah kalau jadi budaya itu susah. Tapi aturannya begini. Kalau memang tempatnya memungkinkan, kecuali bagi yang imam yang mimpin. Kalau yang mimpin kan menghadap ke jamaah untuk kontrol. Gitu. Kalau ini jamaah semuanya ngadep ke sini. Nanti ingat nih, Ustaz Harun, yang ada di masjid zikirnya itu ngadepnya ke sini semua. Baca rotib ngadepnya ke kiblat semua. Jangan ada yang dari sono ke sini, nggak ada. Nggak sesuai adabnya. Lah kalau kita nggak sesuai adabnya, kurang adab, nggak sopan, bahasanya gitu kan ya. Kira-kira kita minta dikasih nggak? Ah itu begitu aja, ngapa sih gampang banget? Ah tibang adab-adaban, ya Allah adab-adaban. Lu berani minta Jokowi baru ngebelakangin? Ah berani minta ke Presiden Jokowi ngebelakangin? Jokowi minta dong, Jokowi minta dong, berani begitu? Enggak. Oh sama Jokowi nggak berani, sama Allah berani. Sebenarnya yang Tuhan ini siapa sih? Allah, sama makhluk begitu, sama Khalik kok nggak begitu. Awas. Menghadap kiblat mutriqon, nundukkan kepala. Tunduk kepala, jangan saking nunduknya ntar tidur lagi. Awas, jaga mata. Sakinal atrab, anggota tubuhnya tenang. Ya, ka'annahu fis shalah, seakan-akan dia sedang melaksanakan sholat. Gerakannya diminimalisir, jangan banyak gerak lagi wirid. Apa aja karpet lah dicongkel-congkel lagi, la ilaha illallah, temen lah dicolek-colek. Sakinal atrab, anggota tubuh tahan semua, seakan-akan kamu sedang sholat. Begitu namanya serius. Masa kita minta sama orang, bari pak minta dong pak, bari ngambil apa tuh gimana tuh sambil begitu, pantas nggak? Udah nggak pantas, sama Allah juga begitu. Summa innal matluba minal abdi, kemudian dituntut untuk seluruh hamba. Apa itu? Ayyazala dzakiran lillahi fi jami'i ahwalihi, senantiasa mengingat Allah dalam setiap keadaan. Dalam keadaan apapun ingat Allah. Wa ala dawami awqati, dan sepanjang waktu. Sayyidah Fatimah, siapa Sayyidah Fatimah itu? Anaknya siapa? Rasulullah. Tangannya ngulek gandum, tangan kanannya, tangan kirinya megang Sayyidina Husain, netein, mulutnya zikir. Padahal lagi repot tuh Sayyidina Fatimah, tangannya sebelah kanan ngulek gandum, bikin gandum, ngulek, yang sebelah kiri netein Sayyidina Husain, mulutnya zikir. Itu Sayyidah Fatimah. Kalau bini kita mulutnya ngomel gitu, marah mulu. Mama tiru tuh Sayyidah Fatimah, tangannya ngulek cabe, kirinya netein anak, mulutnya la ilaha illallah. Itu mama kita zaman dulu tuh, saya ingat banget tuh. Orang tua kita zaman dulu itu pantang punya lisan tuh ya, ngapain aja pasti zikir. Sampai marah, coba inget-inget deh. Apa yang keluar dari lisan sebenarnya? Kita kan punya orang tua ya. Begitu marah sama anak nih, la ilaha illallah, lu coba lihat kalimat apa yang keluar. Tahlil, la ilaha illallah Muhammad. Coba itu orang tua zaman dulu tuh, lebih beda banget sama perempuan zaman sekarang. Bapak zaman sekarang mah, Pak, saya punya di Sukabumi, saya pernah dengar anaknya nakal, dibilang apa anaknya bapaknya? Dasar lu anak Fir'aun. Coba bayangin. Lah anaknya lah kalau anaknya Fir'aun, bapaknya apa berarti? Lah iya lo udah sepaket. Lah saya anaknya, lah bapaknya berarti. Itu bisa begitu. Kalau dikasih nama Allah itu bagaimana tuh? Ya Allah, lihat orang tua dulu, tahlil seperti itu. Fa in amkanahu dawam ala hadhil adab, jika memungkinkan hendaknya dia terus menerus memperhatikan adab-adab zikir ini. Perhatiin adab-adabnya terus menerus tuh. Yang tadi tuh, allati dzakarnaha minat thahara, di antaranya adalah tadi yang udah kita sebutin apa? Taharah, bersih, wal istiqbal, menghadap kiblat, wa ghairihima fi dawami ahwalihi, adab-adaban lain dalam setiap keadaan dan kondisi. Kama huwa sya'nu ahlil khalwati wal inqita'i ila Allah Ta'ala fa'ala wa dawam, sebagaimana yang dilakukan oleh ahlul khutwah dan ahlul inqita' ila Allah. Ahlul khutwah dan ahlul inqita' itu apa?
khalwah itu orang yang mengasingkan diri dari manusia, orang yang menjauhkan diri dari manusia, itu namanya ahlul khalwah. Lah kalau ahlul inqita artinya apa? Orang yang memutuskan diri dari urusan dunia. Kalau yang khalwah apa tadi? Mengasingkan diri dari apa? Manusia. Dia nggak senang kumpul banyak kecuali situ ada manfaat, zikir, ngaji. Kalau selain itu dia nggak mau tuh. Kongko-kongko nggak ada manfaatnya nggak mau. Itu namanya ahlul apa namanya? Khalwah. Yang kedua ahlul inqita. Orang yang emang udah nggak doyan dunia, nggak doyan. Sunan apa itu di film Sunan 9 Wali Songo itu yang kolang-kaling ditunjuk jadi emas? Sunan Ampel, bukan? Hah? Sunan Ampel ya? Yang kolang-kaling ditunjuk jadi emas, kolang-kaling. Sunan Kalijaga kan ngejar tuh. Iya kan? Sunan Ampel ya? Iya, kolang-kaling ditunjuk jadi emas. Beliau kalau mau apa aja ditunjukin jadi emas. Dijual jadi kaya beliau, bener nggak? Tapi beliau melakukan itu nggak? Enggak kan? Kalau kita, bu apa aja kita tunjukin udah, ini jadi emas, gue jualin aja pokoknya. Gue obrolin harganya, apa aja gue tunjuk jadi emas. Seperti itu, ya. Wa illam yumkinhu dzalika, tapi kalau nggak mungkin, nggak bisa jaga adab-adabannya tadi, bahwal aktsar wal aglab, dan ini merupakan yang paling banyak dan sering terjadi. Kita susah nih jaga adab tadi nih kan, biasanya kita begitu tuh. Susah ngejaganya itu. Payam bagi ayyaj'ala waqtan muayyanan yajlisu fihi lidzikri, maka dia kudu nyari waktu khusus yang dipakai buat zikir. Cari kalau Anda memang sibuk, cari satu hari yang khusus dipakai buat zikir. Biasanya kita malam apa? Jumat. Nah, tuh di malam yang Jumat itu khusus pakai semua adab-adabannya, pakai. Biarin yang lain malah sambil kerja subhanallah, sambil ngarit alhamdulillah, nggak apa-apa itu mah dah, nggak pakai adab-adaban lah, repot juga ya. Ngarit ngadep kiblat bagaimana, motong rumput lah, gua kiblat kemana, itu rumputnya kemana? Lu kagak nyambung-nyambungin, biarin dah lagi begitu mah dah, yang penting lu wirid, tapi lu cari waktu khusus, ente cari waktu khusus yang ente pakai khusus untuk zikir, adabnya pakai. Muta'addiban bihadhil adabil lati dzakarnaha, tentunya dengan memperhatikan semua adab-adab yang telah kami jelaskan sebelumnya. Wa ma fi ma'naha, dengan juga adab-adab lain yang semakna dengan keterangan di atas. Mimma lam nadhkurhu, yang tidak perlu kami sebutkan lagi. Thumma la yazalu fi baqiyati awqatihi dzakiran lillah, kemudian hendaknya ia senantiasa menggunakan waktu luangnya untuk selalu berzikir kepada Allah, qaiman berdiri, qaidan wa qaidan sambil duduk, wa muttaji'an sambil berbaring sekalipun, min ghairi haddin wala taqyidin, tanpa batas. Tujuannya apa kita melakukan zikir dalam keadaan seperti itu? Kama qala ta'ala, agar kita termasuk orang yang dimaksud oleh firman Allah Ta'ala, fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Ingatlah Allah di waktu berdiri, ingatlah Allah di waktu duduk, ingatlah Allah di waktu berbaring. Surah An-Nisa ayat 103. Wallahu a'lam bissawab. Ada yang bertanyakan seputar pembahasan ini? Ada yang mau tanyakan seputar pengajian kita? Kalau biasanya kalau guru nanya itu ada yang mau ditanyakan terus pada diem, ada dua kemungkinannya, kayak dosa yang tadi itu. Satu, saking pahamnya. yang saya khawatirin yang kedua ini, saking agak ngertinya. Udah bercepat beres tat ya, semuanya dakwah biasa lama kita. Ya, jadi nanti juga kita bisa ngobrol di depan ya. Biasanya kebanyakan nanyanya di depan, bukan di dalam. Biasanya itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Ditutup doa oleh guru kita, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.